Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafifah Jihan Fadila dengan NIM 23041311047. Mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada kesempatan video ini, saya akan menjelaskan materi untuk ujian setengah semester pada mata kuliah perencanaan komunikasi. Materi ini tidak hanya penting secara akademik, tapi juga sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai generasi muda yang tumbuh di tengah derasnya arus informasi. Setiap hari kita berkomunikasi, mulai dari ngobrol bareng teman, bikin caption di media sosial, sampai presentasi di depan kelas. Komunikasi sudah menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Tapi, pernahkah kita menyadari bahwa komunikasi yang baik itu tidak terjadi begitu saja? Sama seperti ibu yang membuat daftar belanja agar tidak ada yang terlewat, komunikasi pun memerlukan perencanaan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau pesan yang melenceng dari tujuan. Nah, itulah yang menjadi fokus kita kali ini, perencanaan komunikasi. Bagaimana komunikasi dirancang secara strategis, terarah, dan efektif sebelum benar-benar disampaikan kepada audiens. Perencanaan komunikasi adalah proses menyusun strategi komunikasi secara sistematis dan logis. Tujuannya adalah agar pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik, dipahami, dan mencapai efek yang diinginkan. Yang perlu ditekankan di sini adalah perencanaan komunikasi disusun sebelum komunikasi dilakukan. Tanpa perencanaan, komunikasi bisa gagal mencapai tujuannya, bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Lalu, apa saja yang melatar belakangi lahirnya perencanaan komunikasi? Yang pertama itu karena banyak program dari lembaga, organisasi, atau pemerintah yang harus disampaikan secara sistematis kepada publik. Kedua, perencanaan komunikasi sering digunakan untuk kepentingan pencitraan, terutama dalam membangun citra positif dan menjaga kepercayaan masyarakat. Tiga, adanya kebutuhan untuk menyebarkan informasi yang menyadarkan masyarakat bahwa tidak semua informasi yang mereka terima itu benar. Ini dikenal dengan bagian dari corporate responsibility, yaitu bentuk tanggung jawab sosial dalam komunikasi. Dan keempat, perencanaan juga dibutuhkan dalam penggunaan software atau media digital seperti aplikasi SIMAP, yang menjadi bagian dari saluran komunikasi modern. Mengapa perencanaan komunikasi penting? Karena keberhasilan suatu program tidak hanya bergantung pada kontennya, tetapi bagaimana komunikasi tentang program itu dirancang dan dijalankan, khususnya di negara berkembang. Perencanaan komunikasi menjadi lebih krusial. Di sana, banyak program bersifat tidak tetap, bergantung pada dana, dan sistem komunikasinya belum stabil. Selain itu, negara berkembang juga menghadapi tantangan ketidakseimbangan informasi atau information flow. Konsep perencanaan komunikasi mulai diperhatikan serius sejak tahun 1970-an. Ketika negara-negara berkembang memprotes dominasi informasi oleh negara-negara maju. Salah satu tokoh penting saat itu adalah Indira Gandhi, Perdana Menteri India yang menyuarakan bahwa informasi global tidak adil dan cenderung menampilkan citra negatif negara berkembang. Dari sinilah muncul istilah information flow, yaitu arus informasi yang tidak seimbang. Informasi cenderung mengalir satu arah dan banyak di antaranya tidak adil, tidak akurat, bahkan berbentuk stereotip. Penyebabnya antara lain, komunikator menyampaikan informasi tanpa keadilan, kurangnya data yang akurat, konten lebih banyak membingkai hal negatif, dan tidak adanya kebebasan informasi di sebagian negara berkembang. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, muncullah kebutuhan akan kebijakan komunikasi, yaitu seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman yang membentuk kerangka kerja sistem komunikasi suatu negara atau lembaga. Kebijakan ini penting karena, pertama, komunikasi makin kompleks akibat kemajuan teknologi. Lalu terjadi kesenjangan antara elit dan non-elit. Banyak proyek komunikasi gagal karena tidak punya strategi. Adanya konvergensi media, yaitu pertemuan antara media konvensional dan media modern, dan teknologi informasi juga berpotensi disalahgunakan. Kebijakan komunikasi ini bersifat implisit, yaitu berasal dari nilai dan budaya masyarakat, dan eksplisit, yaitu berasal dari regulasi dan undang-undang seperti Undang-Undang ITE, KPI, dan sebagainya. Beberapa tujuan utama dari kebijakan komunikasi adalah 1. Mengoptimalkan penggunaan media komunikasi secara sistematis. 2. Meningkatkan kerjasama antar negara. 3. Menjabarkan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi. Dan yang kelima, menghindari pemborosan sumber daya komunikasi. Perencanaan komunikasi juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu perencanaan strategis, di mana bersifat jangka panjang, disusun oleh top manager, berorientasi masa depan, bisa bersifat profit maupun non-profit, berfungsi untuk menjaga keberlangsungan organisasi, dan harus memiliki rencana alternatif agar tetap adaptif. Lalu perencanaan operasional, di mana lebih teknis dan jangka pendek. Perencanaan operasional ini juga terbagi menjadi perencanaan infrastruktur komunikasi atau hardware, seperti jaringan dan alat produksi, perencanaan program komunikasi software seperti konten pesan, media sosial, pelatihan, dan sumber daya manusia. Dalam perencanaannya ada dua pendekatan utama. Yang pertama itu pendekatan rasional menyeluruh, yang melihat keseluruhan sistem komunikasi sebagai satu kesatuan. Lalu ada pendekatan rasional terpilih, yang lebih fleksibel dan fokus pada aspek-aspek prioritas. Beberapa teori yang mendasari perencanaan komunikasi itu, yang pertama teori pembangunan, di mana arah komunikasi pembangunan, lalu ada teori sosiologi, yaitu memahami masyarakat dari sisi sosial budaya, lalu ada teori komunikasi, yaitu strategi penyampaian pesan, dan teori organisasi, yaitu memahami lembaga sebagai pelaksana dan sasaran. Hakikat perencanaan komunikasi mencakup 5 aspek penting. Yang pertama, sebagai proses strategis. Yang kedua, sebagai sistem nasional. Yang ketiga, sebagai bagian dari perkembangan teknologi. Yang keempat, sebagai aktivitas ekonomi. Dan yang kelima, sebagai alat evaluasi. Agar semua proses ini berhasil, maka perlu diterapkan prinsip komunikasi efektif, yaitu REACH. Yang pertama, respect, menghargai audiens. Yang kedua, empati, memahami kebutuhan komunikat. Yang ketiga, audible, yaitu pesan bisa diterima dengan baik. Yang keempat, clarity, yaitu jelas, tidak membingungkan. Dan yang terakhir, yang kelima, humble, rendah hati dan terbuka terhadap respon. Jadi, perencanaan komunikasi adalah fondasi penting dari setiap bentuk komunikasi yang efektif. Ia bukan hanya teori, tapi sebuah strategi nyata yang membantu kita menyampaikan pesan dengan tepat sasaran dan berdampak. Dengan perencanaan yang baik, kita tidak hanya bicara tapi juga membangun kesadaran, kepercayaan, dan perubahan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.